Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam juga untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan senang sekali saya Yunita Gustirini di kesempatan kali ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Ramadan dan kita akan berbincang tentang anak-anak generasi unggul bersama narasumber yang telah hadir bersama kita di studio ada Ustazah Suci Gizela Pertiwi atau Ustazah Gizel. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Gizel. Waalaikumsalam Mbak Yunita. Gimana kabarnya Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya. mudah-mudahan Mbak Yunita juga Ya, demikian. alhamdulillah sehat juga Iya. Ustazah. Ya, jadi hari ini kita kembali ketemu mau berbincang tentang generasi unggul nih Ustazah ya. Iya, Anak-anak generasi unggul gitu ya, tentu saja nanti sesuai perspektif Islam ya. iya. Seperti apa sih sebenarnya Ustazah generasi unggul itu? Baik Mbak Yunita dan sahabat muslimah sekalian, berbicara mengenai generasi unggul, mungkin ini sudah sering ya sahabat muslimah Sering kita dengar dengar gitu ya. ya, gitu. Hanya saja kan kaitannya ketika kita itu adalah generasi muslim, maka kita juga membutuhkan generasi unggul. Nah, kenapa sih kita itu membutuhkan generasi unggul? Karena ketika sebuah generasi itu sudah unggul, dia bisa membuat suatu bangsa itu menjadi unggul, gitu. Nah, ketika suatu bangsa itu sudah unggul, maka bangsa tersebut itu bisa untuk yang namanya memimpin dunia. Nah, kita ketahui sendiri bahwa memimpin dunia yang dimaksud di sini tentu saja terdepan dalam semua hal. Dan ini kan semua cita-cita semua bangsa gitu, Mbak. Jadi kenapa kita membahas generasi unggul ini? Dan menurut data kependudukan juga nih Mbak Yunita, jadi Indonesia sendiri ya, kita berbicara konteks Indonesia, itu tahun 2025 nanti akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, Ya. apa tuh Ustazah? Nah, bonus demografi itu adalah ketika jumlah usia produktif, artinya yang namanya produktif itu dia bisa melakukan semua hal ya, Penduduk usia produktif baik gitu ya. baik pemikirannya maupun fisiknya gitu, itu dibandingkan dengan jumlah lansia dan anak-anak Jadi lebih unggul, lebih dominan yang usia yang produktif, produktif gitu ya. betul gitu. Nah, bonus demografi ini kalau itu hanya sekadar jumlah, itu kan sangat disayangkan. Artinya hanya menang di jumlah saja tanpa Betul, kualitas gitu. betul, sehingga kita butuh yang namanya untuk memformat yang namanya calon bonus ya, generasi bonus demografi ini atau calon generasi dan generasi yang ada sekarang itu dengan format unggul ala Islam gitu Mbak Yunita. Sehingga nanti jumlahnya banyak dan berkualitas seperti itu saja Betul, ya. betul. Nah terus tadi, generasi unggul ya, Ya. kita terkait dengan sebagai umat Islam gitu ya, apa tuh dorongannya supaya kita menjadi generasi unggul tadi? Ya. Mengenai generasi unggul sendiri ya yang kita bicara tadi adalah dari perspektif Islam, itu kan salah satunya adalah bahwa generasi unggul segenerasi itu bisa dikatakan unggul itu tuh ketika generasi itu bertakwa, Ya yang ya kan? utama bertakwa ya. Bertakwa artinya bukan hanya mereka itu mengimani Sang Pencipta, tapi bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Allah, Ta'ala. Nah, yang kedua, generasi itu tuh sehat. Jadi dan fisiknya tidak sehat gitu ya. tidak sakit, tidak, lemah lah fisiknya, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah generasi cerdas. Cerdas dari segi pemikiran. Mereka bisa menyolusi semua permasalahan itu dengan tepat, dan karena mereka itu adalah generasi muslim, maka mereka bisa menyolusi permasalahan itu tuh dari perspektif paradigma Islam juga. Jadi Yang tentu menjadikan saja Islam sebagai betul, sandaran ya. dan kita ketahui kan Mbak Yunita, Islam itu kan bukan hanya untuk muslim kan gitu. Melainkan yang namanya syariat Islam itu adalah rahmat bagi Seluruh seluruh alam ya. alam, seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir, generasi bisa dikatakan unggul ketika mereka mampu bersinergi. Mampu bersinergi dalam arti di sini adalah mereka bisa terjun ke dalam masyarakat, bermanfaat bagi orang lain gitu ya, termasuk mungkin bermanfaat bagi bangsa. Jadi bukan hanya untuk ke self-nya diri sendiri saja gitu. Jadi erat kaitannya dengan, julukan ya atau Islam umat muslim itu sebagai umat terbaik ya, ketika nanti Betul. generasi Islamnya itu menjadi generasi-generasi yang unggul seperti itu Iya, Ustazah betul. ya. Nah tapi kalau kita lihat sekarang kan agak susah ya Ustazah, seperti mewujudkannya itu gitu ya. Mungkin ada gambaran seperti apa sih kalau dulu gitu ya, mewujudkan generasi unggul?
generasi Islam yang unggul itu? Iya. Ya, baik sahabat muslimah sekalian dan Mbak Yunita. Jadi pada dahulu ya, pada masa keemasan Islam, yaitu ketika berdirinya masa-masa kejayaan Islam, itu kan dalam kurun tidak sampai satu generasi itu artinya apa ya? Dalam satu generasi ya hitungannya ya. Itu Tidak tuh terlalu lama lah gitu tidak ya? terlalu lama ya, tidak perlu nunggu sampai ke anak dulu, ada Heeh, cucunya gitu kan ya. Itu tuh sudah mampu memproduksi yang namanya generasi cemerlang, hanya satu gitu. generasi ya? Iya, gitu ya. Sehingga ketika mereka itu mampu melahirkan dan memproduksi generasi cemerlang tadi, mereka kemudian berhasil untuk yang namanya berjaya selama abad-abad selanjutnya. Sampai berabad-abad Abad-abad kemudian? selanjutnya. Kita ketahui ya dulu itu pada masa Rasulullah bahkan gitu ya ketika Rasulullah berjuang di Makkah dulu, Mhm. itu kan pertama kali membuat kajian itu kan kebanyakan para pemuda, ya kan ya? Dan tempatnya pun itu adalah di rumah pemuda, mungkin Mbak Yunita sudah kenal, Iya, yaitu dengan, Arkom bin Nagarkom Arkom, ya? heeh, betul Mbak Yunita, Jadi generasi awal-awal yang serius mempelajari itu justru para betul, pemuda ya? iya betul, Kemudian gimana Ustazah setelah itu? iya. Dan kemudian kan, mungkin muncul gitu kan Mhm, pertanyaan di kita ketika misalkan, bagaimana bisa belum sampai satu generasi sudah itu bisa sebagus itu menghasilkan ya? kan gitu ya, sehingga kita kan penasaran tuh bagaimana. Nah ini nanti ada apa namanya penjelasannya ya, bahkan dari Rasulullah sendiri pun itu kemudian, terkait pendidikan generasi itu tuh ada 2 hal penting yang akan Rasulullah tanamkan. Mungkin kalau contohnya, apa namanya, menggambarkan setiap masa ya, setiap zaman, Mhm, itu adalah, eee, pada masa orang tua berburu mungkin mengajarkan anak-anaknya itu adalah untuk berburu pastikan ya, mengajarkan memanah dan lain sebagainya. mhm. Orang tua yang bertani pun demikian, mengajarkan anak yang bercocok tanam, memanen dan lain sebagainya. Jadi kan semua masa itu ada. Nah, Rasulullah menanamkan 2 sehingga pendidikan ke generasi itu akan relevan untuk setiap zaman. Waduh, jadi penasaran nih ya sahabat muslimah, apa sih 2 hal tersebut yang diajarkan Rasulullah tersebut ya? Iya, Tapi tahan sebentar ya Ustazah, kita baik. akan jeda sejenak. Ya baik sahabat muslimah, jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Bincang Ramadan dan kita masih membahas tentang anak-anak generasi unggul bersama Ustazah Gizel ya, seorang pegiat sosial Ustazah ya. Betul. Ya, tadi Ustazah sudah menjelaskan ya bahwa kecenderungannya orang tua itu mengajarkan kepada anak Betul, keahliannya ya, seperti betul, tadi mhm, petani gitu ya, dia akan mengajarkan keahlian bertaninya kepada anak. iya, Sementara, rujukan kita nih ya atau panutan kita itu Rasulullah gitu ya mhm, sebagai umat Islam. Seperti mhm, apa sih gitu ya, panduan Rasulullah dalam mendidik mhm, generasi itu Ustazah? iya. Baik Mbak Yunita ya, sahabat muslimah sekalian, menyambung yang tadi itu ya Mbak Mhm, ya, bahwa kan menyontohkan tadi, ketika orang tuanya itu berburu, anaknya mhm, diajarkan demikian-demikian. Kalau bertani begitu juga, berdagang begitu juga gitu kan ya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini pada masa yang sangat sederhana sekalipun, pada masa dahulu gitu ya, bahkan jauh, sebelum itu yaitu ketika masa Rasulullah, itu keluarga itu selalu jadi madrasah yang pertama. Jadi sekolah yang pertama, pendidikan anak-anak itu di jadi keluarga. bermula dari keluarga gitu Bermula ya? dari keluarga gitu, sehingga kualitas orang tua ini sangat menentukan kualitas anak-anaknya nanti, Karena ya. orang tua yang pertama mengajarkan. Betul gitu. Nah, bagaimana kemudian kualitas orang tua ini bisa menghasilkan juga kualitas, generasi Generasi, yang unggul tadi itu, Rasulullah menanamkan 2 hal yang akan kita bahas ini. mhm, Yang pertama bahwa, Rasulullah itu apa namanya, memerintahkan atau mengajarkan untuk yang namanya anak-anak itu diberikan pemahaman bahwa mereka itu adalah manusia yang memiliki peran yang lebih. Diberinya itu oleh Allah gitu. Jadi Allah itu memberi peran lebih bagi manusia, manusia. yaitu adalah untuk beribadah dan menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Jadi ini betul-betul fondasi yang awal gitu Mbak Yunita. Jadi si generasi muda Betul, tadi harus dipahamkan perannya ya sebagai gitu. hambanya Allah ya. Iya, dan memang misi beribadah dan menyebarkan rahmat ini kan nggak bisa juga muncul secara naluriah, ini harus diajarkan. Harus Sehingga diasah gitu ya, betul, sehingga yang mengajarkannya kan harus punya pemahaman yang sama. terlebih dahulu ya. Iya, betul. Nah, Mhm. yang kedua, Yang ini kedua? adalah menanamkan bahwa umat Islam itu yang namanya harus menjadi umat terbaik. Mhm. Khairu ummah yang sering kita nih ya Rumah sahabat ya. muslimah ya gitu ya. Dan untuk menjadi khairu ummah, generasi dan orang-orang itu tuh harus menjadi manusia pembelajar. Balik lagi ke belajar kan seperti itu ya. Oleh sebab itu kan contohnya kayak Rasul dulu ketika perang Badar, kan Mhm. tawanan perang Badar itu banyak ya yang mereka punya kemampuan baca tulis.
Nah, itu sampai tawanan perang Badar itu tuh Rasulullah minta untuk mengajarkan kaum muslimin yang belum bisa, Oh, demi jadi memintarkan. diberdayakan mengajarkan. Heeh, seperti itu. Bahkan mengutus sahabat-sahabat, banyak sahabat ya yang untuk mempelajari bahasa. Ingat ya, ada sahabatnya Rasul yang mampu menguasai bahasa Ibrani itu hanya dalam beberapa waktu. Padahal Ibrani itu kan agak rumit ya. Tapi bisa ya. Iya, karena untuk kepentingan mengirim surat kan ya ketika itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun juga mengajarkan untuk belajarlah ke barat dan timur. Bahkan ada pepatah kan yang terkenal ya kita ya, belajarlah hingga ke negeri Cina gitu. Artinya apa? Rasul pun juga menanamkan untuk yang ayo bermanfaat gitu kan ya, dan harus menjadi khairul ummah yaitu dengan generasi pembelajar. Jadi dua hal ini saja, akidahnya, lalu kemudian effortnya untuk menjadi manusia pembelajar gitu Mbak Yunita. Jadi ditanamkan akidah dulu sebagai dasar ya, kemudian untuk mencapainya, diperkuat dengan belajar tadi ya. Betul, Berarti ini semacam dorongan gitu ya bagi iya, kita umat muslim untuk, giat belajar ya, karena memang diwajibkan juga ya bagi setiap muslim untuk selalu belajar ya, menuntut ilmu ya Ustazah betul, ya. Nah kemudian, ketika terus-terus dengan tadi kan masa kejayaan Islam ya, mhm. kemudian dengan masa-masa selanjutnya Mhm. seperti apa Ustazah gambarannya? Iya, jadi kalau masa-masa selanjutnya jelas ya suri teladan kita kan hanyalah Rasulullah. Sehingga 2 hal yang ditanamkan oleh Rasul ini tadi yaitu, manusia harus paham dia beribadah dan menjadi menebarkan rahmat, lalu kemudian harus menjadi generasi khairumah yaitu dengan pembelajar, itu kan relevan untuk semua zaman, Iya. ya kan semua zaman. Artinya, bahkan Rasulullah sendiri pun juga mengajarkan ketika orang tua ini nih tidak mumpuni dalam hal kualitas, orang tua Mhm. zaman dahulu itu tuh mengirimkan anak-anaknya itu ke guru-guru atau para alim ulama. Jadi In dititipkan untuk iya, belajar seperti itu heeh, ya? kayak seperti Anas bin Malik, ya kan Mhm. seperti itu ya. Bahkan, mengirimkan kepada imam ya, kepada Imam, Malik, itu tuh, seorang Syafi'i kecil, ya kan gitu ya. Kemudian yang menjadi imam juga, yang Yang kita sekarang kenal terkenal sebagai ya, Imam Imam Syafi'i. Syafi'i, gitu ya. Nah, sehingga inilah harus harus dikenalkan gitu ya, sehingga, selain itu anak-anak yang generasi tadi, calon generasi unggul tadi, itu harus diajarkan beberapa kebiasaan sejak kecil itu, Mbak. Sejak, Heeh, sejak dini ya? yang pertama adalah suasana yang kesolihan ya, Mhm. lalu sikap jujur gitu ya, lalu memilih makanan yang halal ya, makanan dan minuman yang halal, gemar bekerja keras dan menghargai ilmu gitu ya. Dan Imam Syafi'i yang tadi kita sebut tadi, itu kan bisa menghafal Al-Quran itu tuh bahkan pada Di usia usia yang sangat muda dini ya? ya, Mhm. seperti itu kira-kira. Nah memang makanya pondasi agama itu memang betul-betul sangat penting gitu ya. Jadi bermula dari orang tua ya, orang tua Betul, membekali dirinya dengan ilmu sehingga bisa mengajarkan anaknya, iya. bisa ditambah tadi dengan menitipkan ya kepada Iya orang-orang soleh, orang-orang iya, yang betul juga berilmu ya Ustazah ya. betul. Nah kemudian Ustazah kita lihat sekarang, kalau misalnya dengan kondisi sekarang gimana Mhm kira-kira mhm kondisi orang tua anak itu mhm untuk relatif apa, relasinya kepada generasi unggul tersebut? mhm. Ya baik, jadi selain daripada usaha orang tuanya sendiri, ternyata kan itu butuh juga yang dari faktor eksternal ya, Mhm, yaitu adalah selain dari rumah dukungan tadi ya? dukungan lingkungan gitu Mhm. kan ya. Jadi bukan hanya orang tua tadi, orang tua yang nggak mampu aja itu diminta untuk mengantarkan anaknya, sampai kan seperti itu. Nah, ternyata ada tanggung jawab juga dari negara gitu, Mbak. Dan negara dalam artinya apa di sini? Orang tua sudah kerja keras dalam hal sebagainya, maka negara itu berupaya untuk yang namanya meminimalkan noise atau gangguan-gangguan agar yang namanya pendidikan anak itu tuh di keluarga bisa maksimal. Misalkan seperti apa? Meminimalkan, bukan minimalkan ya, bahkan menghilangkan ya. Mhm. Tidak boleh ada pornografi, tidak boleh ada yang namanya kejahatan yang beredar dan lain sebagainya. Itu perannya negara, sehingga pendidikan anak di rumah itu bisa maksimal, seperti itu. Baik sekali ya kalau diterapkan Islam seperti itu Iya, ya, ada heeh, peran negara segala ya. iya, Ya baik, Ustazah kita jeda sebentar lagi ya. baik, Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mhm, tetap bersama kami ya, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali kita di Bincang Ramadan dan masih membahas tentang, anak-anak generasi unggul ya, bersama Ustazah Gizel. Ya Ustazah tadi, terakhir Ustazah menyampaikan bahwa selain pendidikan utama dari keluarga juga butuh mhm lingkungan dan mhm peran negara tadi mhm ya. mhm. Gimana tuh Ustazah kelengkapannya? Iya, artinya kan ketika kita ingin membentuk generasi unggul itu kan butuh integritas dari rumah ya, dari keluarganya gitu ya. Mhm. Nah, integritas ini kan tidak akan terbangun
kecuali dengan lingkungan yang solih pula, yang itu didukung oleh negara. Jadi harus Iya, dikondisikan ya. nah mengenai membahas soal integritas, ini ada hal menarik ya Mbak Yunita ya, masa Umar bin Khattab dulu itu pernah kagum kepada seorang gadis yang dia itu diminta oleh ibunya untuk mencampur susu dengan air, ingat ya kisah Istilahnya ini ya? berbuat curang lah Heeh, istilahnya istilahnya ya. berbuat curang biar banyak gitu Mhm. hasilnya, tapi si gadis ini nggak mau gitu nurutin. Nah ketika itu, sang ibu mengatakan, "Ya nggak apa-apa ditambahkan, toh kan khalifah nggak bisa lihat," kan gitu ya. Tapi apa si gadis ini mengatakan, ya mungkin khalifah tidak bisa melihat, tapi Allah Mhm. Maha melihat, gitu. Nah ini membuktikan bahwa apa, lingkungan yang sholih itu juga bisa membentuk, anak yang tetap sholih, gitu. Artinya ya, bahkan Umar pun aja langsung ya kemudian Menjodohkan anaknya ya heeh, anaknya. itu diminta untuk melamar si gadis itu. Artinya memang dari situlah perannya. Nah Jadi dulu juga membekas gitu ya kepada si heeh, anak betul tersebut. gitu. Nah memang kan, ketika masa peradaban emasnya Islam itu kan memang tergantung parameternya juga sih Mbak ya, Hmm. gitu. Parameternya dalam artian kalau kita menilai dari jumlah mutakin ya mungkin masa Rasulullah itu loh yang Banyak gitu jaya-jayanya ya. gitu ya. Masa keluasan wilayah dan sebagainya itu mungkin ada di dinasti Abbasiyah. Nah kalau sekarang kan kita hidup di zaman teknologi yang sangat tinggi, berarti kan kita bisa menyesuaikan ini tanpa keluar dari rel Islam. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau di sekarang kira-kira seperti Mhm. apa? Ya sehingga, metode orang tua ya dalam hal ini paling kecil sekalipun adalah dengan menanamkan ya kepada anak-anak mereka bahwa mereka itu harus menyadari, mereka itu sedang membentuk calon pemimpin masa depan. Mereka itu sedang membentuk yang namanya generasi penakluk Konstantinopel dan Roma yang dirindukan oleh Rasulullah gitu. Jadi orang tuanya itu harus semangat juga. Jadi anak-anaknya paham mereka itu beribadah untuk apa, kan yang menyebarkan rahmat dan lain sebagainya, Mhm. orang tua juga harus punya semangat demikian. Kira-kira seperti itu saja ini, Mbak. Jadi anak-anak juga terdorong ya untuk menjadi generasi unggul tadi, Betul, karena mereka bagian dari umat terbaik tadi Ustazah betul, ya. heeh, Nah kemudian ketika, apa, di kondisi seperti ini, mhm, anak-anak itu tadi ya, jadi istilahnya kalau ketika menggunakan teknologi dan sebagainya itu juga mhm, dalam rangka memperkuat betul, generasi heeh, menjadi generasi unggul Ustazah ya? iya. Nah, saya ada yang menarik juga ini Mhm. terkait kita membicara teknologi gitu ya, Mbak, ya. Mungkin ketika membahas mengenai kecerdasan, sebetulnya kan Allah itu sudah menganugerahi kecerdasan kepada semua anak yang lahir di muka bumi. Artinya semua itu Semua punya itu potensi sebenarnya sudah cerdas punya ya? potensi cerdas. Hanya saja tidak semua punya tidak semua anak beruntung untuk mendapatkan mentor yang baik. Ibaratnya terasah Ya, tidak jadi butuh terasa dengan ya? mentor gitu ya, Mhm. salah satunya adalah di tengah keluarga. Ingat, hadis yang mengatakan bahwa semua anak lahir dalam keadaan fitrah, gitu ya. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya orang yang anak lahir juga itu tidak yang dia apa namanya, secara fitrah itu cerdas, yang menjadikan mereka tumpul itu sebenarnya juga dari peran orang tua gitu ya. Jadi tentu saja kemudian kita kan berharap gitu ya, yang namanya dengan terlibat dalam perjuangan pengkajian, semangat dalam hal menjadi manusia pembelajar tadi gitu Mhm. kan ya, kita punya energi yang lebih untuk yang namanya, memegang anak-anak kita demi mencapai menjadikan mereka generasi unggul tadi, seperti itu ya, termasuk unggul dalam teknologi. Nah teknologi tadi ini ada Mhm. yang menarik ini Mbak Iya. Yunita, jadi Islam tanpa teknologi itu bisa terjajah, ya. Jadi istilahnya didukung ya Iya, sama teknologi. Islam tanpa teknologi itu bisa Mhm. terjajah. Tapi kalau teknologi tanpa Islam itu bisa menjajah, gitu. Sehingga memang keduanya ini harus teknologi itu harus dipandu dan diinspirasi oleh Islam, jadi tidak lepas dari Islam. Nah, saat itulah kemudian, generasi yang unggul nanti akan tercetak, bonus demografi itu pun akan kita dapatkan secara jumlah dan kualitas. Tadi Mhm. kan kita membahas mengenai bonus demografi, kemudian akan terbentuklah bangsa yang unggul, kira-kira seperti itu, untuk memimpin, peradaban. Salah seperti itu. Nah kan karena forum kita ini sahabat muslimah nih ya, berarti Iya. ada andil kita juga nih ya sebagai para ibu ya, Iya untuk betul itu, mendidik Mbak. generasi Iya, menjadi dengan generasi para unggul ya Ustazah ya. iya betul. Ya mudah-mudahan, apa, para ibu semua, para sahabat muslimah semua yang menyimak perbincangan kita kali ini tergerak gitu ya untuk memaksimalkan potensi anak-anak kita menjadi generasi-generasi unggul demi kejayaan Islam ya Ustazah ya. Insya Allah. Ada yang ditambahkan lagi Ustazah? Insya Allah seperti itu ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ya sahabat muslimah dan kita semua dalam rangka untuk mencetak anak-anak kita menjadi generasi unggul. Insya Allah Generasi yang akan bermanfaat untuk akan kejayaan bermanfaat Islam untuk ya, umat memimpin dunia ya, ya Ustazah ya. manusia. Ya, sahabat muslimah yang dirahmati Allah,
Seru sekali ya perbincangan kita kali ini tentang anak-anak generasi unggul bersama Ustazah Gizel ya. Namun sayang waktu kita sudah habis ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dalam tema-tema yang lebih menarik lainnya. Ya, akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan salah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.